Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar kalian sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah dan keunikan di Rengas Dengklok. Wah, peristiwa-peristiwa apa saja yang menjadi bersejarah di Rengas Dengklok dan apa saja keunikannya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat menonton teman-teman. Semangat! Halo teman-teman, nama saya Galih Rai Pradana. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan singkat tentang sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 dini hari. Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan adanya terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Bapak Ahmad Subarjo. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dipilihnya rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Kiesong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagaimana persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Lestari Kusdiana. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok berawal dari perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda yang tidak sabaran ingin segera mengadakan proklamasi kemerdekaan berbanding terbalik dengan golongan tua yang ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan atas persetujuan dan usulan dari PPKI. Kaum muda menganggap bahwa PPKI adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk memperlambat kemerdekaan Indonesia dan memperbesar kekuasaan Jepang di Indonesia. Kaum muda terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Karena semakin lama proklamasi dilakukan, maka kekuasaan Jepang akan terus berlanjut dan semakin kuat. Peristiwa Rengas Dengklok melibatkan beberapa orang yang berperan penting, di antaranya ada Wikana, D.N. Aidit, Khairul Saleh, dan Sukarni, yang semuanya termasuk dalam golongan muda. Sedangkan para tokoh yang masuk golongan tua dan berperan penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan diantaranya ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Halo teman-teman, di video kali ini saya Asri Listiani. Saya Hamimah Zahra.
Kami akan menjelaskan salah satu tempat bersejarah di Indonesia, yaitu Rumah Pengasingan di Rengas Dengklok, Karawang. Untuk tahu lebih lanjut, yuk ikut kami. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, pada 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda yakni Sukarni, Sudanco Singgih, Yusuf Kunto, dan tokoh-tokoh lainnya ke Rengas Dengklok, Karawang. Rumah ini merupakan rumah milik Jauh Kisong yang menjadi tempat persinggahan Soekarno dan Hatta ketika diboyong oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Rencana awalnya, Soekarno dan Hatta akan berkumpul di markas peta. Akan tetapi, karena lokasi tersebut dirasa terlalu mencolok, akhirnya dipilihlah rumah Jauh Kisong yang dirasa aman karena penuh dengan tanaman rimbun dan jauh dari pengawasan tentara Jepang. Pada pukul 16 sore, Subarjo ditemani oleh Sukarni, Subeno, dan Sutarjo Kartohadikusumo bertemu dengan Soekarno di rumah itu. Lalu mereka sempat melakukan rapat menentukan hari yang tepat untuk dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Hasilnya, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Jauh Kisong adalah seorang petani yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Petani Jauh Kisong adalah warga keturunan Tionghoa Hakka yang lahir sekitar tahun 1880 di Desa Pacing, Sambo, Karawang. Ia merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan. Hingga kini rumahnya masih dihuni oleh keturunannya. Jauh pernah berwasiat bahwa keluarga yang menempati rumah bersejarah itu harus bersabar. Tak dibolehkan merengek meminta-minta sesuatu kepada pihak manapun. Bahkan harus rela setiap hari menunggui rumah mereka demi memberi pelayanan terbaik kepada para tamu yang ingin berkunjung dan mengetahui sejarah perjuangan bangsa. Jauh meninggal dunia pada tahun 1964. Menurut cucu Kisong, Jauh Kimui, bangunan rumah dan bagian ruang tamu masih asli, termasuk juga lantai ubin berwarna teratoka yang biasa digunakan untuk rumah keturunan Tionghoa. 2 kamar yang sempat digunakan Soekarno dan Hatta juga masih dipertahankan bentuk aslinya. Bahkan ranjang tua dari kayu jati pun masih ada di kamar yang sempat digunakan Bung Hatta untuk beristirahat. Furniture seperti ranjang masih asli, tetapi ranjang kamar Bung Karno sudah diganti karena yang asli sudah dibawa ke museum di Bandung. Di ruang tamu dipajang sejumlah foto Soekarno dan Kisong, termasuk juga foto Megawati dan Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh lainnya yang sempat berkunjung ke rumah tersebut. Rumah persinggahan ini masih dalam bentuk asli seperti awal. Namun karena terdapat kerusakan di mana-mana, jadi ada sedikit perbaikan. Rumah ini dikelola dengan baik oleh keturunan Mbah Kisong. Hingga saat ini, Rengas Dengklok selalu dikenang sebagai lokasi bersejarah jelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hai teman-teman, di video kali ini saya Deviana Dwi Utari Mahdahera akan menjelaskan salah satu tempat bersejarah di Indonesia, yaitu Monumen Tugu Kebulatan Tekad di Rengas Dengklok. Monumen Tugu Kebulatan Tekad di Rengas Dengklok ini menjadi saksi dan bukti sejarah yang amat penting bagi Indonesia. Mengulas balik ke tahun 1945 dahulu, pada tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa penculikan Bapak Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno beserta wakilnya Bung Hatta oleh sekelompok pemuda yang disebut Menteng 31. Pemuda tersebut yaitu Hairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan Aidit. Para pemuda ini berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta karena Jepang yang kalah sudah tak mampu lagi mengontrol keadaan di Indonesia. Tepat pada pukul 3 dini hari,
mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dipicu adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi golongan tua, melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia haruslah sesuai dengan persetujuan dan usulan dari PPKI. Namun, golongan pemuda tak menyetujui hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa PPKI sejatinya adalah organisasi bentukan Jepang. Tentunya, itu akan membuat bangsa Indonesia makin sulit dalam mempercepat kemerdekaannya. Para pemuda beranggapan bahwa jika proklamasi kemerdekaan telat dilakukan, semakin lama kekuasaan Jepang di Indonesia akan semakin kuat. Golongan pemuda ingin proklamasi dilakukan secara cepat. Mereka ingin kemerdekaan diperoleh sendiri dan bukan diberikan oleh Jepang melalui PPKI. Di akhir penculikan ini, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk meneruskan proses perumusan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hasilnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai hasil dari jerih payah rakyat dan seluruh elemen bangsa. Peristiwa tersebut diabadikan dengan dibangunnya sebuah monumen yang berlokasi di Kampung Bojong Tugu bekas markas PETA atau pembela tanah air yang diberi nama Monumen Kebulatan Tekad. Monumen tersebut dikelilingi oleh taman dan sebuah tugu berbentuk kepalan tangan bertuliskan tanggal kemerdekaan dan di bawahnya terdapat prasasti bertuliskan naskah proklamasi. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang sejarah-sejarah yang ada dan pernah terjadi di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, tentu di sini ada nilai sosialnya dan keunikan-keunikannya, yaitu upacara adat nyalin. Upacara adat nyalin pernah dilaksanakan di Desa Dukuh Karya, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Hal ini pernah dilansir dari Kompas. Upacara nyalin diadakan setahun sekali saat tanaman padi hendak dipanen dan akan diganti dengan tanaman yang baru. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat tentang nyalin, mari kita mengetahui lebih detail lagi. Nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Selain itu, upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan kesempatan yang diberikan untuk mengolah sawah sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara berikut, dan juga untuk keperluan menghormati Dewi Sri. Mengenai pelaku upacara yang terdapat pada upacara adat nyalin, pelakunya diantaranya yaitu wali puhun, panyawah, sesepuh, juru kukumpul. Nah, wali puhun dan panyawah terlibat dalam prakegiatan dan berlangsungnya kegiatan. Wali puhun disebut juga juru ijab. Panyawah adalah petani yang sawahnya terpilih oleh sesepuh untuk melaksanakan tradisi nyalin. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam prakegiatan saja yaitu sesepuh, juru kukumpul, aparat desa, dan masyarakat. Sesepuh adalah orang yang dituakan karena dianggap memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, terutama dalam urusan budaya. Juru kukumpul adalah seseorang yang bertugas mengumpulkan segala keperluan tradisi nyalin dengan bantuan masyarakat. Adapun urutan kegiatan upacara pada upacara adat nyalin. Yang pertama, tatahar. Tatahar adalah persiapan sebelum tradisi nyalin dimulai. Tatahar dihadiri oleh masyarakat sekitar jam 7 malam.
dan pelaksanaan upacara pada keesokan harinya. Dalam kegiatan tatahar terdapat sub-kegiatan, yaitu gempungan, kukumpul, majang, dan riungan. Selanjutnya adalah ngukusan. Ngukusan adalah kegiatan membakar umpos sebagai tanda akan dimulainya nyalin. Setelah semua kegiatan tatahar dilaksanakan, dilanjutkan dengan acara nyalin yang harus dilaksanakan tepat pukul 7 pagi, yaitu ngukusan. Selanjutnya adalah sanduk-sanduk. Sanduk-sanduk adalah kegiatan mendatangkan Dewi Sri dengan meminta izin kepada Tuhan dan makhluk lain yang berkaitan dengan Dewi Sri. Selanjutnya, mitembayang nipik pare. Kegiatan ini menuai padi dengan eten. Padi yang dipotong hanya sedikit dan harus yang sedang kawin. Nantinya, padi tersebut akan dijadikan indung pare. Yang terakhir, nga'arwahan. Kegiatan nga'arwahan yaitu membuka bekal yang dibawa oleh petani. Sebelum memakan perbekalan atau sarapan bagi seluruh pelaku panen padi, terlebih dahulu berdoa kepada keluarga petani yang sudah meninggal, karuhun lembur, dan wilayah lain yang dianggap berperan penting dalam upacara nyalin. Halo teman-teman, di sini saya Marsha Agni Nurul Hikmi dan teman saya Rina Rismayanti akan menjelaskan tentang sorabi hijau. Kue sorabi mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Jawa Barat di Kabupaten Karawang, tepatnya di Kampung Kalijaya, RT 04, RW 09, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok. Ada seorang pedagang yang cukup piawai memodif sorabi menjadi makanan yang ngangenin. Sejak zaman nenek moyang, tampilan sorabi mungkin begitu-begitu saja, yakni berwarna putih polos dengan hiasan hitam bekas tungku pembuatan di bawahnya. Tapi, pedagang di Karawang ini justru mengubah tampilan sorabi menjadi berwarna hijau. Namun, owner sorabi hijau adalah Pak Maat Kasim, sang inisiator kuliner tersebut. Dirinya tak menyangka hidupnya akan sukses secara finansial hanya karena berjualan sorabi. Lelaki dengan 6 anak ini awalnya berkehidupan cukup sulit. Berbagai profesi sudah dilakoni, dari mulai pedagang asongan, pedagang buah, pedagang ketupat, dan tukang ojek sudah dijalaninya. Namun, pada tahun 1995, kondisi ekonomi keluarganya berubah drastis, atau saat Pak Kasim mulai melirik peluang usaha makanan rakyat, yakni menjadi penjual sorabi hijau. Dia pun sedikit bercerita soal perjalanan usaha ini. Awalnya, dulu di lingkungan rumahnya banyak bermukim warga keturunan Cina yang bernama Encek. Dari orang Cina itulah Pak Kasim diberi resep sorabi hijau. Orang Cina itu sering membuat sorabi, tapi hanya untuk konsumsi sendiri. Karena sering melihat proses pembuatannya, saya mencoba sendiri, ternyata hasilnya sangat menggembirakan, ujar Pak Kasim saat ditemui di kediamannya. Sorabi hijau Rengas Dengklok, begitulah sebutan untuk kuliner khas ini. Menurut penuturan Pak Kasim, pelanggan sorabinya ini dari mulai kalangan rakyat, pejabat, bahkan hingga ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Hong Kong, bahkan Amerika Serikat. Sorabi hijau ini sendiri memiliki 2 rasa, yakni rasa gula aren dan gula durian. Ciri khas dalam pembuatannya yakni menggunakan bahan bakar kayu dengan cetakan tradisional dari tanah liat. Keistimewaan sorabi hijau terletak pada warnanya yang hijau cerah. Warna hijau pada sorabi berasal dari daun pandan dan suji, sehingga memberikan sensasi rasa dan aroma yang khas. Gula yang digunakan pun tidak menggunakan zat perasa. Karena itu, kualitas rasanya pun tetap terjaga dan tentu saja sehat untuk dikonsumsi. Selebihnya, tentu ada formula atau resep khusus dari Pak Kasim yang membuat sorabi ini berbeda dengan sorabi lainnya.
Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, hanya dengan 5-6 ribu rupiah, pengunjung bisa merasakan legitnya serabi yang dibuat tanpa bahan pengawet ini. Karena rasanya yang sangat khas ini, Pak Kasim mempopulerkan panganan ini sebagai Raja Surabi Hijau khas Rengas Dengklok. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Carolina. Di sini saya akan menjelaskan tentang soto gempol. Soto gempol merupakan makanan daerah khas Rengas Dengklok yang dimana mirip dengan soto Betawi yang konon sudah dikenal sejak tahun 1980. Soto ini juga memiliki 4 pilihan sajian yang bisa disajikan, yaitu soto ayam, soto daging, soto usus, dan soto babat. Daun bawang dan taburan emping biasanya menemani sajian soto ini. Ditambah pelengkap seperti sambal, kecap, dan acar dengan perasan jeruk nipis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.